khilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala aidan idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salatin sadaqatin min yuntafa bih aw waladin salih yad'ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu kepada kedua orang tua daripada almarhumah. Memang berat. Almarhumah saya dengar informasi tadi ini anak satu-satunya. Tetapi inilah skenario Allah. Inilah ketetapan Allah yang harus kita terima. Tidak ada jalan lain kecuali menerima dengan ikhlas, dengan sabar. Karena anak itu adalah mungkin yang paling tua ini di Kayu Boko, Pak Imam. 77 tahun Pak Imam ya. Beliau lahir tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka. Kalau abah saya masih hidup sama. Abah itu lahir tahun 45. Mungkin satu umur. Maka kalau dekat-dekat orang-orang tua begini, apalagi teman-teman almarhum abah saya sedih. Saya kalau ketemu ke jalan-jalan pergi ceramah sampai di mana ini temannya abah, sedih kita. Kenapa? Mereka itu adalah teman orang tua kita. Jadi Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Pak Muhammad Rizal SPDI hadir juga alhamdulillah. Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat seluruhnya. Saya tidak bisa sebut satu persatu para hajah, para haji, ibu hajah dari majelis ta'lim Ummu Aisyah ya. Ummu Aisyah, Kayu Boko ada ibu macam-macam banyak yang saya lihat ini. Cuma tidak bisa disebut satu persatu. Dewan guru juga hadir. Anak-anak, teman-teman almarhumah juga hadir. Wabil khusus salam dan hormat saya buat kedua orang tua, bapak dan ibu daripada almarhumah Rahifatul Lisan. Rahifatul Lisan. Ya. Lisan itu mulut. Ya, lisan. Rahif itu sejenis mulutnya agak apa ya? Bawaannya mulutnya bagus lah istilahnya. Maka mudah-mudahan nama itu penting Bapak. Penting. Kenapa penting? Karena menggambarkan nama itu doa. Maka kalau ada orang tua kasih nama kita jangan dirubah. Nama itu tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa saja. Asal maknanya bagus. Maknanya benar. Jadi juga jangan fanatik harus bahasa Arab. Tidak. Walaupun bahasa Kaili, bahasa Bugis, yang penting maknanya. Karena kita nanti hari kiamat ini dipanggil oleh Allah. Di hari kiamat nama yang kita pakai ini, nama di dunia itu akan diabsen satu persatu. Sama waktu kita di dunia, di sekolah, di kantor ada absen, begitu juga kita. Maka kata Nabi, fahassin asma'uhum. Perbaiki nama anakmu. Karena nanti nama itu akan dipanggil di padang mahsyarnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ini duka yang berturut-turut. Di mana-mana duka bapak-bapak. Saya sudah 5 malam tidak berhenti-berhenti. Tadi malam masih sempat di Kayu Boko sana. Walaupun hujan keras, itu kita tahu saya tinggi. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah Kayu Boko aman. Amin. Asal sumbang masjid. Sumbang masjid. Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah umurnya berapa? Kalau kita mau lihat umurnya almarhumah ini dibandingkan kita ini orang-orang tua, jauh sekali. Ini membuktikan sama adik anak saya ini, mati itu tidak pandang umur. Kalau mati itu pakai umur, adik-adik, anak-anak boleh tenang-tenang saja. Saya masih muda, belum mati. Tetapi mati itu seperti yang dicontohkan oleh almarhumah Lisa ini. Meninggal di usia muda, masih sekolah lagi.
betapa dia menginginkan sekolah, betapa dia semangat sekolah, sampai di akhir-akhir hayatnya mau sekolah. Maka gunakanlah kesempatan ini yang Allah berikan. Saya sampaikan kepada anak-anakku semua ini, selagi orang tua masih hidup, papa mamamu masih ada. Sama saya sana, ada yang papanya meninggal, mamanya meninggal. Ada yang ada papanya, terhitung sekitar 50 orang sana itu. Mereka nasibnya tidak seperti kalian. Mereka tidak punya papa, tidak punya mama. Malah ada yang tidak punya papa, tidak punya mama. Kita punya papa, punya mama, tapi tidak pernah membuat bangga orang tua. Buat bangga orang tua. Orang tua itu bangga kalau lihat anaknya berprestasi. Minimal anaknya itu rajin sekolah. Ya, minimal anaknya itu ke sekolah. Jangan ditahu ke sekolah padahal pergi kemana? Pergi merokok. Ini anak-anak sekarang ini banyak penyakitnya itu awalnya dari rokok. Kenapa Al-Herat, Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri itu memberikan fatwa haram hukumnya anak-anak Al-Herat merokok. Itu fatwanya. Tetapi fatwa Habib Segaf ini almarhum itu tidak berlaku semua, cuma kepada anak yang masih sekolah di Al-Herat. Maka di sekolah-sekolah Al-Herat, di pesantren-pesantren, anak-anak itu tidak boleh merokok. Kenapa? Belum punya penghasilan. Kalau sudah punya penghasilan, tafadhal, terserah ente. Tetapi kalau belum punya penghasilan, akhirnya kelapanya orang dicuri. Ya, pergi panjat orang punya kelapa, jual, beli rokok. Nauzubillahi min zalik. Maka sekarang ini di Parigi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, survei membuktikan banyak anak-anak kita ini yang jatuh ke dalam rokok. Kalau sudah berani rokok, waspada, siaga 1. Kalau anak kita belum merokok, ya siaga 2 istilahnya. Tapi kalau anak-anak sudah merokok, siaga 1. Sebab sedikit lagi akan terkena namanya narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa pada Allah jangan sampai narkoba. Kalau narkoba, nauzubillahi min dzalik. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mati ini rahasia Allah. Kalau seandainya mati ini dibuka sama kita, Pak, tidak makan, tidak minum. Ketika malam ada orang meninggal dunia di kubur, maka yang akan mendengar siksa kubur itu cuma binatang-binatang. Maka kadang-kadang kita mendengar suara ringkikan kuda, kita mendengar suara lolongan anjing, ya. Anjing berteriak. Apa itu? Mereka itu melihat atau mendengar orang-orang yang disiksa di kubur. Kata Nabi, kalau seandainya Allah buka kalian punya telinga, niscaya kalian tidak akan minum, tidak akan makan, karena takut mendengar betapa siksa kubur itu. Nauzubillah. Maka kita ini di dunia ini simpel-simpel saja. Tidak usah bikin amalan yang luar biasa kalau kita tidak mampu. Bikin amalan khairul a'mali maqalla wadalla. Sebaik-baik amal itu kata Nabi sesuatu yang sedikit tapi istiqomah, rutin dilakukan. Saya mau kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa pertama? Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Kita istighfar pertama, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Ya Allah, tadi sholat saya ini tidak ingat Allah. Saya ingat kios, saya ingat pasar, saya ingat mau pergi jalan-jalan. Sembahyang, ya Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Tapi pikiran kemana-mana. Maka istighfar. Ada juga sebahagian orang tidak mau sholat. Kenapa tidak mau sholat? Dia bilang saya belum bisa khusyuk. Pikiranku kemana-mana. Jawabannya adalah begini, lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak pernah sholat. Jadi sholat saja, biarpun pikiran kacau ke sana kemari itu, sholat paksa. Nanti suatu saat Allah akan berikan kepada kita khusyuk itu. Apa itu khusyuk? Perlu dijelaskan sedikit. Khasya'a yakhsya'u khusyu'an. Kalau mau dilihat bahasa ini artinya khusyuk itu takut. Sekarang kalau kita sholat, kasih muncul rasa takut sama Allah. Takut apa? Takut siksanya Allah. Jangan sholat itu kosong.
Bagaimana kau sendiri? Yang penting sembahyang. Allahu Akbar. Takut. Itu Nabi. Padahal Nabi ini. Nabi itu diampuni dosanya. Tidak ada dosa. Tapi sholat sampai khusyuk sekali. Sahabat Umar bin Khattab. Manusia yang paling ditakuti oleh, jangankan manusia, setan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai dalam hadis, itu setan kalau ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, lari setan. Hatta durat, sampai terkentut-kentut itu lari setan. Bagaimana takutnya setan dengan Umar bin Khattab? Kalau kita bukan setan yang berhati. Setan bakal jalan sama kita, ya, dekat sama kita. Tetapi kalau sholat Sayyidina Umar bin Khattab itu betul-betul khusyuk. Jadi khusyuk pertama disebut dengan khusyuk fi'liyah. Kita sedikit lebih ke fikih malam ini. Khusyuk fi'liyah itu adalah khusyuknya badan kita, perbuatan kita. Allahu Akbar. Maka dalam fikih Islam dikatakan tidak boleh berbuat gerakan besar. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jangan ikut sholatnya orang Arab. Kalau orang Arab sana lain mazhabnya. Maka kita lihat kalau orang yang pergi umroh, haji, Allahu Akbar, habis dia garo-garo, dia punya jenggot. Ya? Begaro, pokoknya jangan diikut itu karena mereka beda perahu saja. Beda-beda perahu, dalam perahu itu ada aturan masing-masing. Maka Indonesia ini utamanya Al-Khairat, DDI, ya, kemudian As'adiyah itu memanut mazhab Imam Syafi'i. Nahdlatul Ulama, NU itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh membuat gerakan besar berturut-turut. Maka ini supaya kita khusyuk dalam sholat. Illal khashiin. Coba lihat dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Atau biasa dibahasakan celaka orang-orang yang sholat. Ingat, di situ bukan titik, itu koma. Kalau dia titik celaka orang-orang sholat, mulai hari ini berhenti kita sholat. Celaka. Tapi itu koma. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang sholat yang celaka? Orang sholat yang celaka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka kita, kalau orang tua tidak usah diajar sholatnya. Kita yang masih muda-muda, utamanya anak-anak TK ini, anak-anak TPA, perlu disampaikan. Karena sekarang ini Pak, kalau kita tidak didik dari sekarang, dari kecil macam zaman begini bermain sholat. Baku kore baju, baku tarik baju, kasih turun sarung. Akhirnya tak bawa-bawa sampai tua. Nah, kita pernah lihat itu di FB, ada sudah orang tua bajenggot bermain sholat. La haula wala quwata illa billah. Menghadap Allah bermain, Pak. Ya. Nah, kita ajar dari sekarang khusyuk. Minimal khusyuk fi'liyah. Ada namanya khusyuk fikriyah. Mudah-mudahan dari khusyuk-khusyuk ini kita bisa biar cuma satu saja. Supaya kunci dari hidup ini sholat. Kenapa sholat? Sholat itu adalah ibadah yang langsung vertikal sama Allah. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, mantarakal hajja muta'ammidan faqad kafara. Siapa tinggalkan puasa kafir? Tidak ada itu. Yang ada cuma satu. Mantarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ada orang sholat, Pak, tinggalkan sholat bukan sengaja dia. Maka pas tidur sholat, ya. Ini ngeyel namanya. Ini yang masuk kategori kafir. Kenapa dia menjadikan sholat itu sebagai permainan saja? Betul-betul tidak serius. Apa azabnya mereka? Nanti di hari kiamat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan nanti hari kiamat umatku ini 12 bentuk, Pak. Nanti kita hari kiamat ini setelah mati, begitu mati tiupan
sangkakala. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Fahu fis sur, ketika ditiup itu sur. Apa itu sur? Trompet, Pak. Itu dalam hadis, sur itu macam tanduk kerbau, tapi raksasa. Hadis mengatakan dalam kitab tafsir, trompet sangkakala itu nanti kiamat bentuknya macam tanduk. Nabi Muhammad melihat itu malaikat yang bertiup trompet, namanya siapa? Israfil. Itu trompet sudah di mulutnya begini, Pak. Sudah dia pasang di mulutnya, baru dia punya mata menghadap ke arsy-Nya Allah. Tinggal tunggu di kode. Coba bayangkan kalau dia tiba-tiba babatuk. Kalau itu malaikat babatuk, habis semua orang ini. Tak tiup itu trompet, berarti ya. Sudah di mulutnya. 1400 tahun lalu itu trompet sudah di mulutnya itu. Bagaimana kalau ditiup itu? Kalau ditiup itu, Pak, akan terjadi ledakan dahsyat. Air tumpah, air laut tumpah ke daratan. Bintang-bintang berjatuhan, langit pun berjatuhan, hancur pemusnahan massal saat itu. Semuanya selesai. Tidak satupun makhluk Allah yang tersisa kecuali 5. Yang pertama, yang tersisa di tiupan pertama itu adalah arsy-Nya Allah, tempatnya Allah. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, Lauhul Mahfuz. Yang keempat, malaikat peniup trompet. Yang kelima, malaikat Jibril. Allah panggil lagi, man apa khair? Kalau sekarang tinggal siapa yang tersisa? Kata malaikat pencabut nyawa, anta ya Rahman wa ana abdukal fakir. Cuma orang dua tersisa ini, Allah. Engkau yang maha Rahman dengan saya hambamu yang fakir ini. Kata Allah, kalau begitu saya tanya sama kau malaikat pencabut nyawa, kau cabut sendiri atau saya yang cabut? Bayangkan, Pak, dicabut sendiri atau Allah yang cabut? Dia bilang saya cabut sendiri, ya Allah. Akhirnya sama dengan kita. Kalau kita gunting, kita punya kuku sendiri, hati-hati sekali, jangan sampai tak gunting ini kulitnya. Begitu malaikat pencabut nyawa, pelan dia cabut sendiri, dia punya nyawa, tapi dia berteriak. Dia bilang, ya Allah, kalau begini rasanya sakitnya mati, saya tidak berani mencabut nyawanya orang kasar-kasar. Bayangkan, Pak, hari itu semuanya mati. Berapa lama itu? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama jarak antara tiupan trompet pertama dengan tiupan trompet kedua? Maka Nabi menjawab 40. Tetapi Nabi tidak jelaskan 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari. Yang penting 40. Saat 40 itu tidak ada
tinggal di akhirat sana, dikubur. Setelah hari ke-7 saya coba putar TV, oh dimarah sama abah, kurang ngajar. Ini orang tua baru 7 hari meninggal dunia, kamu sudah putar TV. Kenapa? Orang itu masih ada di rumah. Kita zaman sekarang tidak. Baru pulang dari kubur, wah habis. Putar lagu. Jangan dulu bikin kegiatan yang rame-rame di rumah. Kenapa? Jangan, ruh itu masih di situ. Maka kenapa kita biasa bertahlil malam ketiga? Tahlil malam ketiga yusabu sawabuhu ila sab'a. Dari malam ketiga pahala baca doa itu bersambung sampai malam ke-7. Bersambung pahalanya sampai malam ke-7. Maka kenapa begitu malam ke-7 bertahlil lagi? Begitu 2 minggu bertahlil lagi. Kapan itu ruh keluar dari rumah? Nanti 40. Ketika sudah 40 hari kita bertahlil, kita antar dia keluar dari rumah pergi ke kuburnya. Dia dikubur. Tapi sekali-sekali datang kalau memang diizinkan Allah. Ruh itu kan Pak, dia ini sama. Ibaratnya ruh dan jasad ini bagaikan perahu dan gelombang. Kalau kita ruh itu perahu, gelombang itu jasad kita. Jadi kalau kita punya gelombang itu ruh, perahu itu tubuh kita. Kalau gelombangnya dia gelombang sekali, Bapak Ibu, kuat gelombang, maka perahu goyang. Maka kenapa kita berzikir? Kita berzikir ini supaya kita punya ruh di dalam badan ini tenang. Ada orang dapat masalah, dikasih tinggal istri, dikasih putus pacar, dapat teguran dari ini, dapat ini. Pelariannya yang tidak ada. Pelariannya narkoba, pelariannya minuman keras. Padahal kalau pelariannya berzikir sama Allah, insya Allah aman Bapak-Bapak. Sekarang orang pelariannya salah Bapak. Semua hidup ini ada masalah. Kata siapa orang tidak ada masalah? Semua mau ulama kah dia, mau pejabat kah dia, orang kaya kah dia, semua punya masalah. Cuma cara menghadapi masalah itu yang berbeda-beda. Kalau kita ada masalah maka zikir. Tutup mata. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Sebaik-baik zikir, seafdal-afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? La, tidak ada. Ilaha, ilah, Tuhan. Illah, kecuali Allah. Maka ini disebut zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat itu menafikan selain Allah, menetapkan Allah. Maka orang berzikir begini Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, tancapkan dalam hati. Makanya kalau sudah laju la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru kita bilang sesat. Kenapa berzikir goyang-goyang? La ilaha illallah, la ilaha. Itu ibaratnya seperti saya sampaikan tadi. Itu dia punya ruh itu sudah mulai naik. Makanya dia jadi begitu. Jadi Bapak Ibu, yauma yunfahu fisuri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nanti hari kiamat orang dibangkitkan oleh Allah. Bentuknya pertama, ada orang dibangkitkan dari dalam kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, dia buta. Padahal waktu di dunia tidak buta. Dalam Al-Quran mereka bicara, Ya Rab, lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia saya tidak buta. Maka kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fakadzalikal tunsa. Allah jawab dalam Al-Quran, bagaimana kau tidak buta? Dulu waktu di dunia kau buta. Ada orang minta tolong, kau tidak mau tolong.
seolah-olah kau buta. Ada orang kasih minta tolong, kasih pinjam dulu, kasihan saya, butuh sekali kasihan saya ini, bu bayar kuliahnya, kita punya apa, saya punya anak. Padahal kita ada, kita punya uang. Ya, kenapakah kalau kita bantu? Ini kadang-kadang orang yang sudah buta mata hatinya, sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nanti di hari kiamat Allah kasih buta dia. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ini yang bahaya, manusia berkepala babi dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Ditanya sama Nabi, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Alladzina yatahawuna sholat. Mereka itulah orang-orang yang meremehkan sholat. Sholat ditunda-tunda. Begitu waktu asar 3:30, dibilang nanti jo 4:30. Sudah 4:30 dibilang jo 5:30 saja. Nanti dibangkitkan di kubur nanti muka babi. Ini orang yang remehkan sholat. Bagaimana nasibnya orang yang tidak pernah sholat waktu di dunia? Satu badan. Nah, usubillah. Sedangkan orang yang meremehkan sholat muka kepala babi, bagaimana yang anti air? Tidak mau berwudu, ya, anti air dia. Tidak pakai berwudu dia. Jangan Bapak. Nanti masjid mau ketawakan kita. Kata masjid, untung kau mati. Kalau kau tidak mati, tidak pernah kau masuk dalam masjid ini. Jangan nanti mati baru kita punya badan dibawa ke masjid. Sekarang store muka di masjid. Masjid itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di padang mahsyar, ketika orang sudah kesulitan, tiba-tiba muncul satu kendaraan macam pesawat.
kumpul. Allah bilang, panggil kambing, sini dulu. Menghadap sini. Ini dalam hadis ada. Kambing besar yang ada tanduknya ini. Kenapa kau tandu dia? Bayangkan Pak, ini kambing tidak punya otak, ditanya sama Allah, kenapa kau tandu dia? Tidak ada jawaban, Allah kasih pindah. Itu yang punya tandu itu, waktu di dunia dia tandu yang kecil, itu tandunya dikasih pindah sama yang kecil itu. Tandu ulang dia. Bayangkan. Kambing yang tiada tandu, dulu tandu waktu di dunia, Allah suruh tandu ulang. Buaya makan kambing, kambing makan ulang itu buaya. Allah, itu buaya air. Bagaimana buaya darat? Lebih soel lagi. Ya, lebih soel kalau buaya darat. Ayam. Begitu sudah selesai, ayam bilang, ya Allah, saya dulu dorong ke Sebakalai saya. Siapa ke Sebakalai? Itu Muhammad Nur. Pagi kemarin dia. Begitu dipanggil kita Pak, ditaruh di sabungan sih. Ayam dikasih besar, orang jadi kecil. Orang waktu sabung di situ. Ayam bilang bagi, sparring. Kasih bagus, pasang taji kalau perlu. Dia bilang, Ustaz, orang tidak taruh, cuma menonton. Begini, kalau orang bersabung ayam tidak bataro, dosanya satu. Dosa bakas bakalai ayam. Kalau dia tidak bertaruh, iya bersparing. Kenapa kau kasih sparring dia? Nanti hari kiamat dia mau sparring juga kau. Sekarang ada lagi orang sudah bakas bakalai ayam, bertaruh lagi. Dua dosa. Dosa bersparing, dosa berjudi. Jadi sekarang itu kau saya dilihat, oh tidak sekarang. Kalau balia ayam bakalai, la ilaha illallah. Itu bakas bakalai ayam. Bagaimana dosanya bakas bakalai manusia? Lebih soal lagi Bapak. Maka begitu selesai, kunu turaba. Begitu sudah diproses semua binatang, Allah bilang, binatang jadi tanah semua. Orang tanya, Ustaz, nanti di hari kiamat itu binatang di mana tampak? Mereka itu Pak jadi tanah semua. Allah kasih jadi tanah, kecuali ada beberapa binatang yang masuk surga. Ada binatang yang masuk surga. Pertama, untanya Nabi Soleh. Nabi Soleh punya unta itu Pak, keluar dari batu. Ada batu besar. Ini orang kafir bilang, kalau kau betul-betul Nabi, coba kata, kasih keluar itu unta dari dalam batu. Masuk akal Pak, unta mau keluar dari dalam batu. Tapi Nabi Soleh ingin membuktikan ini bahwa dia benar-benar Nabi. Dia pukul itu batu besar, tabelah batu keluar unta. Maka unta ini nanti hari kiamat masuk surga. Yang kedua, yang akan masuk surga itu adalah sembelihannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Ismail anaknya, Allah ganti dengan domba itu. Domba itu juga masuk surga. Dan banyak lagi. Intinya jangan orang dikalah dengan kambing. Kambing masuk surga, unta masuk surga, bahkan anjing masuk surga. Mana anjing masuk surga? Anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga juga. Jadi jangan dipandang enteng itu anjing. Anjing itu najis. Najis besar. Najis mughallazah. Kalau dimakan, kalau dipegang, kalau disentuh, itu najis. Bukan kayak kita sekarang, ada anjing ada lewat-lewat, langsung cari bak. Mana bak? Oh, batu dicari. Bareng. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, apa salahnya anjing? Dia betul dia najis. Babi najis. Tapi begitu ciptaan Allah itu. Cuma anjing ini jangan dipiara Bapak. Ini lagi. Bapak piara anjing, kalau kita datang di duka, macam begini, kita pulang bawa satu kirat. Apa itu satu kirat? Besarnya macam gunung besar. Tapi kalau piara anjing, satu hari, tiap hari Allah kasih kurang, kita punya pahala satu kirat. Kita punya pahala macam mobil besarnya, tapi Allah kasih kurang macam gunung deh besar. Pertanyaannya, boleh piara anjing? Boleh. Satu, taruh di kebun. Dua, bawa pergi berburu. Ketiga, macam-macam. Yang penting jangan di rumah. Kalau di rumah dipiara, berbahaya lagi. Ada lagi yang lebih parah. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Anjing tukar balanga, tukar ini. Nauzubillah, tidak boleh. Itu menado bahlul juga itu.
datang kemari, tukar balanga, tukar ini, tukar ini. Tidak boleh, Bu. Kalau ada Manado datang bilang, tangkap sendiri saja. Tangkap sendiri. Kenapa tuh orang yang mendapat dosa? Iya, tidak boleh. Bapak-bapak tahu, sampai di Manado itu ditoki langsung. Ditoki, dikoni. Selesai. Siapa yang makasih orang? Baru hasil itu jangan. Kenapa? Anjing ini betul najis, tetapi kita tidak boleh menyiksa. Apalagi sampai menyiksa begitu Bapak-bapak. Bayangkan perjalanan dari Parigi sampai ke sana. Ya? Baru kita pakai lagi. Nauzubillah, jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, di dunia ini tidak panjang. Kalau ada kita punya umur ini 100, paling 110, 120. Ada yang pernah saya dapat itu daerah sana Tandai. Di telepon saya, Ustaz, boleh baca ceramah sini? Jadi siapa meninggal? Nenek Allah Muhammad, sang Allah, sang Allah. Ternyata kenapa disebut nenek Allah? Karena anak-anak di situ setiap dia dengar ini orang tua bicara, dia sebut yang keluar dari mulutnya Allah, Allah, Allah. Sekarang kita tidak. Nenek apa mau dipanggil anak-anak? Nenek kejam, nenek doi. Mudah-mudahan nenek Allah juga. Jadi kita punya umur ini terbatas, Bapak. Mau dipakai atau tidak dipakai ini umur, tetap mau mati. Maka rugi orang yang tidak pergunakan. Sama dengan es batu istilahnya. Mau dipakai tidak pakai tetap cair dia. Kita mau bikin dosa di dunia mau mati. Kita bikin pahala di dunia mau mati juga. Maka rugilah orang yang tidak cari pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini. Banyak pahala. Ya, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Sedekah tidak harus dengan doi, tapi dengan doi lebih bagus. Tapi kalau tidak ada doi, pasang muka senyum, smile. Ya, jangan pasang muka ganas. Sudah pahit urusin angka oke, muka ganas lagi. La ilaha illallah. Padahal Nabi bilang senyum itu adalah sedekah. Maka mudah-mudahan kita senyum. Senyum ketemu orang senyum, asal jangan senyum sendiri. Mau dibawa ke Marlboro itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita cari pahala sebanyak-banyaknya kepada orang tua almarhumah. Ya, ini penting juga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Udin tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan angkat derajat orang-orang berilmu dan orang-orang yang mengajar, belajar agama beberapa derajat. Kenapa almarhumah meninggal seperti ini? Kenapa dia meninggal bagus, meninggal sampai dia tahu lagi dia mau meninggal? Karena dia bagian daripada orang yang berilmu. Jangan main-main, Bapak. Kalau makanya kita punya anak ini, Pak, kalau kita kasih sekolah, kita itu dapat pahalanya. Jangan bilang amal jariah itu cuma harta. Anak kita ini aset. Kasih sekolah kita punya anak. Kasih mengaji kita punya anak di TPA. Begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 huruf 10 pahalanya. Hitung saja Bismillah berapa dia punya huruf. Maka pahala itu Allah kasih sebagian sama orang tuanya. Kalau anak mengaji, orang tuanya dapat pahala. Sampai orang tuanya meninggal di dalam kubur, anaknya mengaji tetap dapat pahala. Karena anak ini adalah usaha kita orang tua. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Maka kenapa berilmu itu luar biasa? Saya mau kasih contoh satu cerita. Begitu masuk surga, mati syahid. Orang mati syahid itu, Pak, langsung ke surga. Tidak pakai. Begitu dia jatuh, keluar darahnya, mati dia, ruhnya langsung di surga. Tapi maksudnya belum terbuka surga, ditempatkan di dekat surga, ada namanya Illiyin. Itu orang mati syahid. Begitu hari kiamat nanti, pengumuman, yang masuk surga dahulu adalah orang yang mati syahid. Begitu dia mau masuk, Pak, dia haga di belakang. Aduh ya Allah, jangan dulu saya masuk. Kenapa? Ada saya punya guru di situ. Ada saya punya ustazah. Saya mati syahid ini gara-gara dia yang ajar. Dia yang ajar saya ini belajar agama. Dia yang ajar alif bata sama saya. Saya tidak mau masuk surga. Siapa dulu? Kasih saya punya guru dulu. Begitu itu guru, kalau begitu guru dulunya masuk. Begitu guru balik ke belakang, Pak, yang dilihat siapa? Orang kaya.
Katanya begini, ya Allah jangan dulu saya masuk surga. Kau guru? Tidak, saya ini punya pendidikan, TPA, saya tidak punya uang. Mereka ini yang bersumbang kasihan. Mereka yang kasih ini, kasih semen, kasih seng, akhirnya jadi ini. Maka mereka duluan, subhanallah. Maka kalau kita Allah titipkan harta masuk surga duluan, asal betul-betul harta itu kita taruh ke tempat-tempat yang baik, insya Allah kalah. Tetapi bagaimana derajatnya orang yang berilmu pengetahuan Pak, orang-orang yang belajar ilmu agama, insya Allah. Maka adik-adikku sekalian, alhamdulillah saya syukur sekali di Kayu Bongko Dusun 1 ini ada Pak Udin banyak sekali. TPA yang saya termasuk, saya lihat yang paling aktif, paling banyak. Ya, mudah-mudahan ke depan dari TPA Al-Husna ini akan keluar kader-kader, insya Allah yang bisa membanggakan. Ya, saya masuk di Al-Herat, saya masuk semua di sana. Saya bikin pesantren Ponpes Kiai Soe Damar, tapi saya tidak bikin sekolah. Kalau saya bikin sekolah, saya bersaing di Al-Herat. Sementara abah saya nggak mati bikin itu Al-Herat, maka semua saya punya murid-muridannya ini Pak, semua masuk di Al-Herat supaya jadi alumni Al-Herat. Orang kalau alumni Al-Herat, guru tua berpesan, siapa yang alumni Al-Herat, walaupun cuma 1 hari duduk di sekolah Al-Herat, walaupun 1 hari, maka kata guru tua, dia bersama-sama aku nanti di surga. Itu yang kita kejar. Ya, guru tua ini wali besar, wali kabir, yang seluruh dunia akui. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia kalau disebut namanya guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, pendiri Al-Herat, semua ulama. Bayangkan Pak, guru tua itu umur 17 tahun sudah mendapat predikat mufti. Apa itu mufti? Orang yang berhak memberikan fatwa di Yaman. Maka inilah mudah-mudahan kita semua ini, ya kalau seandainya tidak di Al-Herat, di sekolah lain. Yang penting kita tahu agama, ya minimal kita tahu pendidikan agama. Kepada orang tua, saya bisa baca ramalan. Sore Panti Timur, mau habis suaraku ini, jadi saya mau sampaikan sama orang tua almarhumah ini sudah berangkat menuju Allah, belum punya dosa. Masih SMP kelas 3 Pak, belum. Ya, insya Allah belum balik istilahnya, atau sudah balik. Paling kalau dia balik baru 1 tahun. Ini almarhumah. Karena balik itu umur berapa? 15 tahun. Kalau dia sudah 15 tahun berarti balik. Itu baru dicatat. Kalau anak-anak yang masih 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tidak sholat, tidak berdosa dia. Ya, kenapa? Dia belum wajib. Tetapi kalau anak umur 12 tahun puasa, sholat, orang tuanya yang dapat pahala. Maka ini tidak usah terlalu sedih kepada orang tua. Banyak kejadian. Nabi Ayub bukan cuma 1 anaknya Pak, 70 orang anaknya itu 1 kali mati. 70. Nabi Ayub itu dia punya anak 70. Setan minta izin sama Allah, ya Allah, saya mau coba Ayub ini. Bagaimana caranya? Kalau dia benar-benar nabi, saya mau kasih mati dia punya anak semua. Kata Allah, silakan kalau kau bisa. Turun setan Pak Iblis, menyamar jadi manusia. Dia undang semua anaknya Nabi Ayub itu, yang 70 orang, laki-laki semua. Dia taruh di satu gedung, makan-makan. Begitu sementara makan-makan di dalam gedung itu, kalau dia kasih rubuh itu gedung Pak, mati semua, tidak ada tersisa. Begitu dilapor sama Nabi Ayub, apa Nabi Ayub bilang? Anak itu titipan Allah. Kalau dia mau ambil, saya mau bikin apa? Nabi Ayub Pak, bukan cuma 1 anaknya meninggal, 71 kali mati. Bagaimana kita? Maka kita sabar saja. Allah akan gantikan. Mungkin tidak diganti dengan anak. Mungkin ini mereka ini berdua, ini saya dengar anak cuma satu-satunya. Mungkin tidak diganti dengan anak di dunia ini. Tetapi nanti di surga kita akan ketemu lagi. Dia akan menjemput kita. Ya, di surga nanti itu ketika seseorang itu masuk surga, siapa yang akan menjemput? Keluarga kita yang pertama meninggal itu yang datang menjemput. Mati dia sakit itu cuma sebab tanawwa'atil asbabu wal mautu wahid. Berbagai macam sebab-sebab mati, tapi mati cuma 1. Ada orang makan kacang, tatigo meninggal. Kalau saya dengar anaknya Pak Imam ini gara-gara menguap.
Tidak terbuka lagi, tidak tertutup lagi. Saya cerita dengan Pak Imam tadi. Bayangkan gara-gara menguap meninggal Bapak. Bagaimana kalau cuma itu Allah kasih bikin cerita. Tidak enak Allah mau kasih mati kita tidak ada cerita. Kenapa mati? Tahu. Sementara HP mati. Kan tidak enak ceritanya begitu Pak. Maka Allah kasih cerita. Oh sakit, kecelakaan, kena banjir, kena ini. Itu cuma cerita. Intinya dia itu dipanggil oleh Allah. Walaupun tidak sakit, mati tidak harus sakit. Sehat-sehat pun mati. Mati tidak harus tua. Anak muda pun mati. Oleh karenanya ayo bersiap. Satu. Persiapan menghadapi mati yang terakhir. Jangan tinggalkan musuh. Itu saja. Sebab kalau ada orang meninggal, masih ada musuhnya, susah mati. Maka sebelum mati, baku maaf memang. Mana yang tidak aku tegur? Minta maaf saya. Dia Ustaz, saya minta maaf. Dia tidak maafkan. Kurang dia. Kalau dia tidak maafkan, yang penting kita sudah minta maaf. Kedua, jangan mati tinggalkan utang. Oh banyak, tiada utang Ustaz. Iya, utangmu sama manusia tidak ada. Tapi utangmu sama Allah banyak sekali. Mana utang sama Allah? Tahun lalu berpuasa haid 7 hari. Tidak diganti-ganti sampai hari ini. Utang itu. Udah biasa cuma perempuan. Tidak, laki-laki juga banyak laki-laki tidak berpuasa. Mungkin gara-gara pi kebun, setengah mati, pi kerja. Akhirnya akhir-akhir puasa sudah tidak berpuasa. Ganti. Kalau tidak dicatat oleh Allah utang. Sedangkan utang sama manusia ditagih. Apalagi utang sama Allah. Yang ketiga, sebelum kita meninggal dunia, ayo kita memohon ampunan sama orang tua. Sebagai akhir, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau masih ada orang tuamu, masih ada papamu, jangan pernah durhaka sama orang tua. Biar kau sholat sampai hitam kau punya jidat, hafal Quran, hafal hadis, jadi orang apapun tapi durhaka sama orang tua, surga jauh surga. Apa itu durhaka sama orang tua? Durhaka sama orang tua bukan harus pukul orang tua. Durhaka sama orang tua, minta doi sama orang tua, bapak paksa. Itu durhaka itu. Mama ini kau tidak kasih doi, saya tidak mau sekolah lagi. Saya begini, saya marah aja dengan orang tua. Akhirnya orang tua kasih upayakan doi. Supaya anak itu durhaka. Walaupun betul. Kenapa? Jangan sampai meneteskan air mata orang tua. Ya, mudah-mudahan. Kalau ini coba tanya orang sukses. Orang yang sekarang jadi ustadz, yang punya harta, semua pejabat. Tidak ada pernah dalam sejarah dunia anak yang durhaka jadi sukses. Tidak pernah. Tidak akan pernah Allah kasih sukses orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Mudah-mudahanlah dengan meninggalnya anak Dalisa teman kita ini jadi contoh. Dia sudah meninggal dunia, orang tuanya sedih. Bagaimana kita? Kalau kita mati, orang tua cuma bilang, baik kamu, kalau nakal tuh anak. Bahaya. Kalau orang bilang mudah-mudahan kasih dia saya dia mati, anak uzubillah. Tapi kalau macam Lisa ini, begitu meninggal dunia, teman-temannya sedih, guru-gurunya pun sedih, apalagi orang tuanya. Mudah-mudahanlah kita berdoa semua. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur semua, amin. Mudah-mudahan semuanya berbakti sama orang tua, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf kalau kurang, benarnya dari Allah. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.